Hai, halo apa kabar semuanya teman-teman dan sahabat-sahabatku semuanya. Ya ada yang menarik ini ya terkait dengan gestur tangan Bahlil Lahadalia ya ini yang mencolek temannya saat Presiden Prabowo ini menyebut kerugian negara akibat korupsi timah hingga 300 triliun. Ya, ini menjadi perbincangan publik dan memicu spekulasi publik. Coba kita lihat videonya dulu ya teman-teman semuanya ya. Ini dia. 300 T. Kerugian negara sudah berjalan Tuh 300 lihat tuh. triliun. Ini kita Nah, itu kan. kita bertekad untuk membasmi penyelundupan, membasmi illegal mining. Ya, jadi video ini coba kita putar terus ya supaya kalian benar-benar bisa melihat bagaimana momen colekan-colekan itu teman-teman semuanya ya. Jadi menarik sekali ini ya. Jadi ada momen sensitif di situ ya. Ketika Pak Prabowo ini sedang bicara soal mega korupsi, menyebutkan angka fantastik. Ini bukan sekedar soal pidato biasa. Ini sinyal bahwa pemerintah akan menyikat habis korupsi kasus besar gitu kan ya. Dan colekan tangan ini bisa dibaca sebagai bentuk komunikasi nonverbal tentunya ya. Dan gestur semacam ini sering diasosiasikan dengan kode atau reaksi spontan terhadap tekanan begitu ya. Dan aktivis dan netizen ini menyebutkan sebagai kode panik atau gestur gugup, cemas begitu ya. Tapi ini bisa juga hanya gestur biasa yang dibesar-besarkan karena konteksnya sedang panas. Atau mungkin bagaimana teman-teman semuanya melihat hal ini ya. Dan kita tahu semuanya ya bahwa Menteri Investasi ini punya peran dalam penerbitan izin usaha pertambangan. Meski ia menyatakan bahwa titik koordinat dan proses teknik ini bukan domainnya begitu kan ya. Dan Komisi 6 DPR mempertanyakan mengapa Kementerian Investasi tidak menunjukkan tanggung jawab publik dalam skandal ini. Ya, mereka bahkan menyebut nama-nama seperti Harvey Muiz, Helena Lim, dan Robert ya sebagai mafia tambang dan mereka meminta pencabutan izin tambang yang terafiliasi dengan para tersangka gitu kan ya. Ini menunjukkan bahwa gestur Bahlil ini bukan hanya soal tubuh ya, tapi juga soal posisi institusional yang sedang disorot oleh ya banyak pihak ya, termasuk juga netizen, masyarakat Indonesia dan sebagainya begitu kan teman-teman semuanya ya. Dan dalam begini ya, gestur kecil ini bisa menjadi simbol besar ya. Colekan tangan di tengah pidato soal korupsi ini bisa dibaca sebagai ada yang tahu lebih banyak dari yang dikatakan kan begitu kan. Video viral ini menyebutkan bahwa Bahlil ini harus diganti dan diperiksa. Ya ini menunjukkan bahwa gestur tubuh ini bisa menjadi bahan bakar narasi politik tentunya ya. Terutama jika publik ini eh, sudah curiga, mulai curiga dan banyak curiga begitu teman-teman semuanya ya. Dan bisa jadi Bahlil ini hanya menyentuh temannya ini untuk hal yang sepele ya, misalnya mengingatkan soal protokol atau sekedar reaksi spontan ya. Dalam iklim politik yang panas ya, publik ini cenderung membaca makna ini di balik setiap gerakan kan begitu kan ya. Tapi tanpa bukti konkret, gestur ini ya tetap ambigu ya. Dan gestur tangan Bahlil bukan bukti menurut saya seperti itu ya, tapi bisa menjadi indikator ya. Dan simbol dan persepsi seringkali ini lebih kuat dari fakta. Yang penting bukan hanya gesturnya, tapi bagaimana negara merespon skandal 300 triliun itu ya. Jadi ini secara transparan dan tegas ya. Jika gestur itu mencerminkan kegugupan, maka publik berhak tahu. Gugup karena apa? Kenapa gugup? Dan apa yang mengakibatkan gugup itu ya. Mungkin seperti itu aja ya teman-teman semuanya ya. Terima kasih sudah menonton video ini. Kita kembali lagi di video-video berikutnya yang lebih keren, lebih seru dan juga lebih heboh tentunya. Salam sehat untuk kalian semuanya.